Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsir amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Abdul Latif dalam kajian kitab Riwayah wa Taqrib yang merupakan salah satu kitab fikih dasar dalam madhab Imam Syafi'i. Pada pertemuan ini, pada video kali ini kita akan mulai dari fasal wudu, fasal wudu. Langsung saja tanpa banyak bicara, kita langsung mulai kajiannya. Nah, di sini kita masuk ke pasal faslun. Hadza faslun, hadza pun ini yaitu faslun sebuah pasal. Furudul wudu'i adapun yaitu yang menjelaskan tentang fardunya wudu wa sunanuhu dan sunnahnya wudu. Wa furudul wudu'i adapun fardunya wudu itu sitatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi fardunya wudu ada 6 perkara. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. An-niyatu rupanya yang pertama niat 'inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. Jadi yang pertama adalah niat ketika membasuh muka. Niat ketika membasuh muka. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Saya berniat melaksanakan wudu untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Untuk niat, misalkan kita berwudu, nawaitul wudu'a, itu sudah sah ya. Jadi saya niat berwudu, itu sudah sah, cukup. Untuk yang sering berhadas, orang yang selalu berhadas, jadi sedikit-sedikit beser, itu niatnya agak berbeda. Niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Jadi niatnya saya berniat wudu listibahatis sholati, supaya diperbolehkan mengerjakan sholat. Itu niatnya ya. Nawaitu al-wudu listibahatis sholati lillahi ta'ala. Itu niat bagi orang yang memiliki daimul hadas atau selalu berhadas. Itu juga berlaku bagi perempuan yang sedang istihadah. Selanjutnya yang kedua, wa ghuslul wajhi, dan membasuh muka. Membasuh itu adalah mengalirkan air, bukan hanya sekedar menempelkan air. Jadi airnya harus mengalir, itu syaratnya ya. Nah, wajah itu batasannya adalah dari sini, tempat tumbuhnya rambut, kemudian dagu di sini, kemudian di sini, sampai sini. Nah, itu adalah wajah. Itu semua harus dibasuh dengan air yang mengalir, dan tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi di area wajah ini. Artinya tidak ada yang menghalangi bertemunya air dengan kulit kita. Seperti itu. Jadi ketika kita mau wudu, pertama tadi adalah niat ketika membasuh wajah. Niat tadi dibarengkan dengan pembasuhan wajah ya. Jadi mohon maaf tadi terjeda ya. Jadi ketika kita membasuh muka, awal basuhan itu berbarengan dengan niat. Jadi niatnya itu dibarengkan dengan awal basuhan. Jadi ketika mulai membasuh, langsung baca niat dalam hati. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Ini tangan sampai ke sikut sini. Untuk sempurnanya lebih dari sikut, jadi sampai segini. Itu kesempurnaannya, lebih dari sikut. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan
mengusap sebagian kepala. Jadi kepala ini sini, di atas wajah ya. Ini kepala, tempat tumbuhnya rambut itu kepala ya. Jadi kita cukup usap di sini. Di sini boleh, di sini boleh. Minimal 3 rambut ya, minimal. Kemudian yang kelima, wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Jadi ujung jari-jari, kuku, bawah kuku, semuanya itu harus dibasuh, harus terbasuh dengan air sampai mata kaki kita. Wa tartibu, dan yang keenam wa tartibu ala ma dzakarnahu, wa tartibu, dan yang keenam yaitu tartib ala ma, sesuai apa dzakarna yang telah kami sebutkan, hu terhadap ma. Jadi dan tertib sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Jadi tadi pertama niat ketika membasuh muka, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan yang keenam tertib sesuai dengan urutannya itu. Jadi tidak boleh tidak tertib, harus tertib. Dasar wudhu ini ada di surat Al-Maidah ayat 6. Nanti bisa dicek ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, itu dalilnya ya. Selanjutnya wa sunanuhu asyratu asya'a. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu itu asyratu asya'a, ada 10 perkara ya. At-tasmiyatu, rupanya yang pertama at-tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Wa ghuslul kaffain, dan membasuh kedua telapak tangan sebelum qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya al-ina'a, ke dalam wadah. Ini berlaku ketika kita menggunakan wadah ya. Ketika kita menggunakan wadah yang kurang dari 2 kulah. Jadi ketika wadahnya itu kurang dari 2 kulah, dikhawatirkan tangan itu ada sesuatu yang bernajis atau sesuatu kotoran, maka hendaknya dicuci dulu. Setelah itu baru menggunakan tangan ini sebagai gayung untuk mengambil air. Jadi dipakai pure gitu. Wal madmatu wal istinsyaq, wal madmatu wal istinsyaq yaitu berkumur dan juga menghisap air melalui hidung. Jadi al-madmadah itu berkumur. Kemudian istinsyaq itu menghisap air. Ya, ini sebelum membasuh muka itu disunahkan berkumur dan juga istinsyaq. Wa mashu jami' ra'si, dan keempat adalah mengusap seluruh kepala. Jadi seperti ini ya. Set. Kita cukup membasahi tangan kita, baru kita seperti ini ya. Seret. Nah, itu mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Wa mashul udhunain, dan mengusap kedua telinga. Zahirihima, baik luarnya, bagian luar sini ya. Sini bagian luar. Wa batinihima, dan bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air jadidin yang baru. Jadi mengusap kedua telinga ini dengan air yang baru. Jadi setelah kita mengusap kepala ya, itu jangan langsung mengusap telinga, karena tidak dianggap sah nanti untuk mengusap telinganya itu. Harus kita mengambil air yang baru diusapkan. Ingat ya, ini mengusap bukan membasuh. Jadi cukup dibasahin, diusap gini. Caranya seperti ini. Set gitu. Seperti ini. Ya. Seperti itu. Kemudian kemudian yang keenam takhlilul lihyatil kasati, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Ini kalau punya jenggot yang tebal itu disela-sela ya. Seperti orang-orang ahlu sunnah yang mengaku ahli sunnah, biasanya jenggotnya kan tebal-tebal tuh. Nah, itu harus disela-sela sampai ke dalam-dalam tuh.
Kemudian yang ketujuh, takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, yaitu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Seperti ini ya, cukup seperti ini. Kaki juga sama seperti itu. Yang kedelapan, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri. Jadi ketika ada dua anggota yang dibasuh seperti tangan, dua kaki, dua telinga, dua, itu diutamakan dibasuh bagian yang kanan, selanjutnya dibasuh bagian yang kiri. Ya. Yang kesembilan, at-thaharatu salasan, yaitu bersuci 3-3. Artinya membasuh muka 3 kali, basuh kedua tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, ya, mengusap telinga juga 3 kali, kemudian membasuh kaki 3 kali. Itu disunnahkan ya, disunnah-sunnahnya. Dan yang terakhir, al-muwalatu itu terus menerus, ya, terus menerus. Artinya dalam mengerjakan fardunya wudu, mulai dari fardu yang pertama sampai fardu yang keenam, itu tidak ada jeda lama, tidak ada jeda yang terlalu lama gitu. Jadi setelah kita membasuh muka langsung membasuh kedua tangan, tidak ada jeda lama, misalkan jeda 1 jam atau jeda 5 menit ya. Jadi mungkin paling lama mungkin semenit ya. Jadi terus menerus, setelah membasuh muka langsung ke tangan, setelah tangan langsung mengusap kepala, setelah mengusap kepala langsung mengusap kedua telinga, dan terakhir kaki, membasuh kaki. Nah, itu yang penting ya. Kemudian kita masuk ke pasal istinja ya. Kita masuk ke pasal istinja. Al-istinja faslun ay hadza faslun, hadza adapun ini, yaitu faslun sebuah fasal. Al-istinja wadapun istinja, al-istinja'u tentang istinja, wa adabu qada'il hajati, dan adab buang hajat. Ini, atau kalau qada'il hajat di sini dalam artian menunaikan hajat ya. Maksudnya ini buang air besar, ini buang air besar maupun buang air kecil. Istinja itu menyucikan, bersuci setelah kita buang air besar, itu istinja. Wal istinja'u adapun istinja itu wajibun, wajib, minal bauli dari kencing, wal ghaiti dan juga dari BAB. Istinja itu wajib setelah kita melaksanakan kencing dan juga BAB. Jadi kalau enggak langsung dicuci bisa dosa kita. Wal afdalu adapun yang lebih utama itu ayastanjia, beristinja, bil ahjari dengan batu-batu, summa yutsbi'aha kemudian mengikutkan ha terhadap batu, bil ma'i dengan air. Nah, ini istinja yang paling utama itu adalah dengan menggunakan batu terlebih dahulu, 3 batu, kemudian dibasuh dengan air. Jadi dikerok dulu dengan batu supaya hilang itu kotoran-kotorannya, baru setelah itu dibasuh dengan menggunakan air. Jadi sangat bersih. Wa yajuzu dan boleh apa ayyaqtasira. Wa yajuzu dan boleh apa ayyaqtasira di sini ya. Ayyaqtasira meringkas alal ma'i atas air. Au ala salasati ahjarin atau atas 3 batu. Yunaqi yang membersihkan, siapa orang yang beristinja, bihinna dengan 3 batu tersebut, al mahalla terhadap tempat. Jadi boleh menggunakan salah satu dari air maupun batu. Kalau kita menggunakan air maka sudah pasti bersih ya. Atau menggunakan batu, maka dengan harus menggunakan 3 batu, yang 3 batu itu bisa mengerek atau mengerik kotoran itu sehingga membersihkan tempatnya. Fa in aradal iqtisara, maka apabila menghendaki orang yang istinja itu al-iqtisara untuk meringkas ala ahadima atas salah satu dari air dan batu, falma'u maka adapun air itu afdalu lebih utama. Jadi jikalau kita ingin menggunakan salah satu dari keduanya,
menggunakan air itu lebih utama. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, waya yutanibu dan menjauhi. Ini adab buang air besar ya, atau buang air kecil ya. Menjauhi istiqbala terhadap menghadap al-qiblati kiblat. Jadi adabnya itu tidak menghadap ke kiblat. Wastidbaroha dan tidak membelakangi kiblat. Fis sahra'i di lapangan terbuka. Jadi kalau dia buang hajat atau istinja atau baul di ruang terbuka, maka bagusnya tidak membelakangi kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Jadi bisa menghadap ke selain arah kiblat. Wa yajtanibul baula dan menjauhi kencing wal ghaidha dan BAB fil ma'i di air ar-rakiti yang tergenang. Jadi menjauhi, yang kedua itu adabnya adalah menjauhi kencing dan BAB di air yang menggenang. Wa tahta syajaratil musmirah dan di bawah pohon yang berbuah. Jadi kalau ada pohon nih kita lihat dulu, kita mau BAB misalkan atau mau kencing di tempat yang agak ya tak terduga begitu ya. Kita lihat dulu itu pohonnya berbuahkah atau tidak. Nah, kalau di sini dalam anjuran kitab ini dikatakan tidak BAB di bawah pohon yang berbuah atau tidak kencing di pohon yang berbuah. Karena kemungkinan akan ada manusia, ini hikmahnya ya, kemungkinan akan ada manusia yang mengambil buahnya. Sehingga ketika kita menaruh bom-bom itu di sekitar pohon, orang itu yang akan mengambil buah akan terganggu begitu. Hewan-hewan juga ketika dia mau mengambil buahnya akan terganggu seperti itu. Maka ahsannya tidak buang air besar atau air kecil di sekitar pohon seperti itu ya. Wa fitorik nih lebih-lebih nih, tidak boleh di jalan. Buang BAB maupun kencing gak boleh di jalan. Wadili dan di tempat naungan. Nah, tempat naungan itu tempat yang biasa digunakan untuk bernaung oleh orang-orang. Kalau kita letakkan kotoran atau bom itu di sekitar tempat bernaung, kasihan orang yang mau bernaung. Nah, itu dosa mengganggu orang yang beriman. Wasaqbi dan di lubang-lubang. Kenapa? Karena di lubang itu biasanya terdapat makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Maka tidak dianjurkan untuk untuk BAB ataupun buang air kecil di lubang-lubang. Selanjutnya wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Tidak berbicara ketika kencing dan ketika BAB. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi ketika sedang keluar itu cairan-cairan itu, maka adabnya tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara ya. Wala yastaqbilu syamsa walal qamar dan tidak menghadap kepada matahari walal qamar dan kepada bulan. Yaitu tidak boleh menghadap ke matahari dan ke bulan. Wala yastadbiruhuma dan dia tidak membelakangi matahari dan bulan. Nah, mengapa? Karena matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini untuk menghormati tanda kebesaran Allah salah satunya itu yaitu kita tidak boleh mengencingi atau membelakangi ketika kita BAB atau kencing. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian untuk kajian bab thaharah ini. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan mengkaji mengenai hadas ya. Hadas ini adalah sesuatu yang menyebabkan batalnya wudu dan batalnya mandi jinabah. Jadi merenggut kesucian diri dari kesucian ya dengan adanya hadas ini. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Minta koreksi dan masukannya serta pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.